Baik, langsung saya mulai saja ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan data warehousing, di mana kita pada hari ini sudah minggu ke-6. Jadi di sini untuk topik data warehousing pada hari ini adalah mendesain fakta, tabel fakta, dimensi, dan tabel dimensi. Jadi kan pada pertemuan sebelumnya, itu dengan Pak Arief sudah dibahas ya mengenai komponen data warehouse. Jadi kemarin sudah membahas apa itu dimensional data, kemudian sudah membahas mengenai skema, kemarin itu ada star skema, snowflake skema, kemudian juga membahas mengenai key. Jadi untuk menghubungkan relationship pada data warehouse itu menggunakan key. Jadi seperti itu. Jadi masuk ke materi. Sebelum saya memulai, ini seperti biasa saya mau membagikan link dari materi, kemudian ada link rekaman yang bisa kalian akses terlebih dahulu, atau kalian download terlebih dahulu. Jadi sebelum saya masuk ke materi, saya akan mereview sebentar mengenai pertemuan kita pada minggu kelima dengan Pak Arief. Jadi pertemuan kita sebelumnya itu sudah membahas mengenai apa itu dimensional data. Jadi di sini saya akan coba mereview lagi mengenai pertemuan kita pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita sudah mengenal yang namanya dimensional data, data yang memiliki dimensi. Jadi data yang berdimensi itu biasanya memiliki yang namanya hierarki. Seperti ini. Jadi misalnya contohnya ada perusahaan namanya Aventis Entertainment, dia memiliki hierarki perusahaan seperti ini. Jadi ada divisi 1, divisi 2, kemudian ada masing-masing divisi itu mewakili masing-masing region. Masing-masing region ada nanti store-store-nya. Jadi kemarin kita sudah belajar yang namanya drilling up, drilling down, sama apa kemarin ada slicing, kemudian ada dicing. Jadi itu metode-metode yang biasanya digunakan pada data warehousing. Seperti itu. Selanjutnya ada star skema sama snowflake skema. Sebelum saya menjelaskan, mungkin ada yang mau membantu saya menjelaskan apa itu star skema, apa itu snowflake skema. Kira-kira ada yang mau menjelaskan terlebih dahulu sebelum saya jelaskan, membantu saya. Ini sudah 11 orang yang masuk. Ada yang mau membantu menjawab atau menjelaskan mengenai snowflake sama star skema? Ada? Kalau nggak ada, langsung saya jelaskan saja ya.
Kalau misal kalian mau sambil makan juga nggak apa-apa sih. Tapi asalkan kalian juga sambil apa dengarkan perkuliahan. Jadi kalau misalkan sekarang juga waktunya jam makan malam. Jadi kalau misal kalian mau disambi makan juga, monggo silahkan. Asalkan tetap mengikuti perkuliahan. Ayo, ada yang mau menjelaskan star skema sama snowflake skema? Nggak ada. Langsung saja ya untuk meningkat waktu. Jadi star skema itu merupakan skema yang berbentuk star, bintang. Jadi ada yang namanya pusatnya. Pusatnya itu biasanya faktanya. Kemudian nanti ada dimensinya. Di sini misalkan contoh, ada fakta namanya budget fact. Kemudian memiliki dimensi seperti department dimension, time dimension, dan expense kategori dimension. Jadi seperti itu. Nah, kalau snowflake schema itu mirip dengan star schema, cuma kalau star schema kan katanya hanya satu. Jadi dari fakta itu bertingkat satu saja. Jadi tidak berhierarki sampai hierarki kayak tadi itu yang saya contohkan. Jadi kalau star schema itu misalnya Amadeus Entertainment itu sampai division 1, division 2 saja. Tidak ada yang namanya regen 1, regen 2. Berbeda kalau Snowflake skema, jadi itu ada tingkatannya, ada hierarkinya. Tetap sentralnya itu fakta, kemudian cabang-cabangnya itu ada dimensi-dimensinya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk contoh tabel dimensi di apa ini SQL Server. Jadi di sini sudah menerapkan yang namanya Snowflake schema, ada namanya sales fact table. Jadi tabel faktanya ada di pusatnya, ada di sini. Kemudian nanti ada tabel-tabel dimensi. Jadi pusatnya sales fact table, dimensinya nanti dimensi order, dimensi customer, dimensi produk, dimensi tanggal, begitu. Jadi masing-masing dimensi ini nanti ada primary key-nya. Seperti itu untuk skemanya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas yang namanya surrogate key sama primary key. Maksud saya natural key. Kira-kira ada yang mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan keduanya? Ada yang mau menjelaskan mengenai perbedaan surrogate key sama primary key yang sebagai natural key? Ini sudah 14 yang masuk. Ada yang mau menjelaskan? Boleh buka-buka slide minggu lalu, kalau misal dibutuhkan. Ayo, untuk poin keaktifan. Ada yang mau menjelaskan mengenai surrogate key sama natural key? Nggak ada? Langsung saja ya untuk meningkat waktu. Jadi kalau surrogate key, itu surrogate itu artinya buatan.
artificial. Jadi surrogate key itu primary key yang dibuat, yang buatan. Kalau natural key itu primary key yang asli. Misalnya gini, kalau natural key ini, misalnya kalian punya tabel, namanya tabel mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa itu kan biasanya kalian definisikan mahasiswa ID sebagai primary key. Nah, itulah yang disebut natural primary key. Nah, kalau surrogate key itu kata key primary key yang sifatnya buatan. Jadi fungsinya itu untuk membedakan antara record satu dengan record lainnya. Jadi seperti itu. Kalau ID kan biasanya kita menerapkannya sequential kan, selalu berurutan mulai dari ID 1 hingga ID ke N. Nah, kalau surrogate key itu biasanya di-generate oleh DBMS biasanya. Jadi nanti ada suatu kode unik yang merepresentasikan suatu primary key pada data warehouse, seperti itu. Jadi kalau kita baca ya, surrogate key, a non-natural key which aims to uniquely identify each row in the table. Jadi natural key, a non-natural key, key yang bukan natural, yang tujuannya secara unik mengidentifikasi masing-masing row. Kalau primary key, identify tuple, row. Jadi kalau ini masing-masing row-nya, kalau ini banyak row-nya. Jadi seperti itu. Nah, kalau surrogate key, otomatis kalau kita definisikan surrogate key pada suatu tabel, otomatis dia akan jadi primary key. Tapi berbeda kalau kita pakai natural key. Jadi bisa saja dia menjadi candidate key-nya, candidate pengganti primary key-nya. Jadi kalau sifatnya surrogate key itu otomatis jadi primary key, kalau natural itu masih sifatnya kandidat. Contohnya kalau surrogate key seperti yang kita bahas sebelumnya. Misalnya kita sudah di faculty master dimension, kita sudah definisikan faculty ID-nya, tapi oleh sistem, oleh DBMS, di-generate faculty key-nya yang sifatnya itu unik. Jadi sebenarnya terdapat dua primary key yang sifatnya surrogate, yang ini, kemudian yang natural, yang ini. Tetapi yang dijadikan primary key tabel faculty master dimension itu adalah yang surrogate key, bukan yang natural key. Sebentar, saya mau minum sebentar. Jadi begitu. Dari sini ada yang ditanyakan? Mengenai pertemuan kita sebelumnya? Pertemuan 5? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Masih belum. Baik, saya lanjutkan ke topik kita pada malam hari ini. Jadi topik kita itu membuat atau mendesain suatu dimensional data, memodelkan suatu dimensional data. Nah, di slide ini kita bahas lagi, fakta itu pengukuran atau datanya. Kalau dimensi, konteksnya. Jadi kemarin sudah kita bahas mengenai pengukuran, mengenai konteks, jadi seperti itu. Nah, sebuah fakta itu bisa memiliki banyak konteks. Dan fakta itu biasanya disimpan di namanya fact table. Jadi kalau kita lihat di tadi, ada yang namanya sales fact table, ada yang namanya dimension table. Jadi fact table itu yang sebagai pusatnya,
Kalau dimension table itu sebagai dimensinya, biasanya cabang-cabangnya itu. Nah, kalau dimensi disimpan di namanya dimension table. Kalau fakta di tabel fakta, kalau dimensi di tabel dimensi, seperti itu. Sebuah tabel fakta bisa memiliki relationship dengan banyak dimensional tabel. Jadi seperti tadi yang contohnya ya, jadi satu tabel fakta, satu pusatnya, itu nanti bisa memiliki banyak relationship, banyak hubungan dengan tabel dimensi. Tabel fakta dan tabel dimensi itu merupakan tabel pada RDBMS, Relational Database Management System. Nah, tabel pada data warehouse itu menggunakan primary key yang berjenis surrogate key. Jadi key yang buatan, yang digenerate oleh DBMS, RDBMS itu. Bukan yang kayak tadi, ID-nya. Tadi kan yang ID ini merupakan natural key-nya. Kalau faculty key ini merupakan surrogate key-nya. Nah, jadi primary key-nya itu yang surrogate-nya, bukan yang natural key-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai struktur dimension table. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu kita mengenal yang namanya surrogate key sama natural key. Nah, kalau di data warehouse ini yang menjadi primary key-nya itu bukan natural key-nya, bukan student ID-nya, melainkan yang student key-nya. Yang surrogate key-nya, bukan natural key. Natural key itu student ID-nya, kalau surrogate key-nya student key. Seperti itu. Nah, dimensional tabel. Jadi dimensional tabel itu merupakan bahasan penting pada data warehouse. Biasanya untuk dimensional tabel itu menyediakan konteks dari pengukuran atau konteks dari faktanya. Pada dimensional tabel, masukkan sebanyak mungkin informasi yang bermakna. Jadi segala informasi itu nanti dimasukkan ke dimension tabel. Informasi bermakna dimasukkan ke dimension tabel. Karena di dimension tabel itu menunjang namanya one-stop shopping pada data warehouse. One-stop shopping itu misalnya kayak kita di toko Toserba. Jadi ada segala macam belanjaan kan. Jadi, kalau di data warehouse, kan kita di data warehouse itu kan sekumpulan, nanti dikirimkan sekumpulan data dari database-database yang bisa jadi nanti banyak jenisnya, banyak jenis datanya. Jadi nanti dengan menggunakan dimensi table menunjang namanya one stop shopping. Jadi bisa nanti diambil data apa saja yang diperlukan. Misal data penjualan, data transaksi, dan sebagainya. Itu merupakan dimensional tabel. Nah, ini ada lagi perbedaan star schema sama snowflake schema. Kalau star schema seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau ada pusat, terus ada dimensi. Pusatnya itu fakta, dimensi lainnya sebagai cabang. Contohnya sebagai berikut. Ada star schema dari fakulti, departemen, sama college. Nah, kalau di star schema itu mendefinisikannya atau menuliskannya seperti ini. Jadi dijadikan satu tabel dimensi. Misalnya faculty dimension. Isinya nanti faculty key, departemen ID, sama college ID. Jadi kalau star schema, konteksnya itu dijadikan satu tabel. Seperti itu. Nanti primary key-nya itu merupakan surrogate key dari faculty key. Seperti itu. Nah, kalau snowflake schema, itu konsepnya bercabang, mulai dari yang paling atas itu tabel fakta, kemudian turun ke dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, begitu seterusnya, turunannya.
Jadi yang pertama itu ada namanya, kalau di sini ada college, departemen, sama fakulti. Nah, yang dimensi utamanya atau dimensi paling atas itu college-nya. College-nya itu pasti punya yang namanya primary key. Primary key-nya dalam bentuk apa tadi? Surrogate key. Jadi primary key-nya surrogate key. Nah, primary key di college DIM ini nanti diturunkan ke departemen DIM sebagai foreign key. Jadi kalau di college DIM, college key-nya itu sebagai primary key. Kalau di departemen DIM, college key itu sebagai foreign key. Jadi seperti itu. Nah, primary key-nya apa? Primary key-nya adalah departemen key. Jadi primary key departemen DIM itu adalah departemen key. Begitu juga fakulti DIM. Ya, yang mendefinisikan kalau departemen key itu merupakan foreign key-nya. Jadi kan bertingkat nih. Tingkatan yang paling atas itu adalah college DIM, departemen DIM, sama fakulti DIM. Jadi nanti yang sebagai primary key ke departemen DIM ini sebagai foreign key, primary key-nya departemen DIM di fakulti DIM itu sebagai foreign key. Dari situ ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut mengenai skema sama primary key, surrogate key. Soalnya itu konsep dasarnya sih untuk kita mendesain suatu dimensional tabel. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya tanya, Pak. Mas Firgiawan ya. Ya, Iya, Pak. Star skema sama snowflake skema ini apakah selalu digunakan dalam database, Pak? Dua-duanya apa hanya milih salah satunya? biasanya milih salah satu untuk star skema sama snowflake skema. Tapi yang biasanya digunakan di data warehouse itu adalah snowflake skema. Karena apa? Snowflake skema itu memungkinkan apa ya, hierarki gitu loh. Jadi ada hierarkinya. Kalau star skema itu cuma satu tingkatan. Jadi dari budget fact itu departemen tim stop sampai di situ. Kalau snowflake skema itu nanti ada tingkatannya, budget fact, departemen tim, college tim, seperti itu Mas. Jadi tergantung sih, tergantung kebutuhan. Cuma yang paling sering digunakan adalah snowflake skema. Seperti itu Mas. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya mengenai snowflake skema. Di snowflake skema, itu satu tabel dimensi, itu merepresentasikan tiap level hierarkinya. Jadi seperti itu. Kan tadi kan kalau star skema, itu satu tabel skema, maksud saya satu tabel dimensi, itu diisi dari skema-skema ini, skema fakulti, skema departemen, dan skema college. Kalau di snowflake skema, itu satu tabel dimensi, diisi untuk setiap level hierarki. Jadi ini hierarki sendiri, ini hierarki sendiri, ini hierarki sendiri. Jadi kalau kita gambarkan, ada yang tadi college, kemudian turunannya departemen, turunannya fakulti. Jadi seperti itu.
Jadi ini kan masing-masing tiap hierarki kan. Hierarki yang paling atas itu namanya college, di bawahnya college itu ada departemen, di bawahnya departemen ada fakulti. Untuk kasusnya seperti itu. Nah, dimension table, terminal memiliki primary key berjenis surrogate dan tidak memiliki foreign key. Terminal itu maksudnya apa? Dimensional tabel yang paling awal, paling atas hierarkinya. Kalau di sini contohnya college dim. Jadi college dim ini punya namanya primary key, tapi tidak punya foreign key. Soalnya dia yang paling yang memulai atau startnya dia tabel college dim. Baru nanti foreign key ditemukan di hierarki bawahnya. Foreign key dari primary key atasnya. Seperti itu. Nah, gimana kalau bercabang? Misalnya untuk Snowflake, itu misalnya, kan tadi kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau pusatnya itu adalah fakta, tabel fakta. Kemudian masuk ke dimensi 1, hierarki 1, ada namanya D, kemudian masuk ke hierarki 2, man, bulan. Nah, dari man ini nanti bisa bercabang. Bercabang menjadi semester dan fiscal quarter. Kalau semester kan 1 tahun dibagi 2. Jadi tiap 6 bulan sekali. Kalau fiscal quarter 1 tahun dibagi 4. Jadi tiap 3 bulan sekali. Nah, nanti masing-masing dimensi ini itu nanti punya apa ya? Hierarki bawahnya. Kalau semester, hierarki bawahnya adalah sebagai academic year, tahun ajaran. Kalau fiscal quarter, hierarki bawahnya adalah fiscal year, tahun fiskal, seperti itu. Jadi Snowflake skema itu memungkinkan percabangan hierarki. Jadi ada 2 percabangannya, ada semester, ada fiscal quarter kalau contohnya ini. Nah, gimana kita kalau menuliskannya di relational database? Contohnya seperti ini. Jadi kan hierarki yang paling hierarki terminalnya adalah D dimension. Ada primary key, ada foreign key, kemudian masuk ke month dimension. Di month dimension itu kan nanti bercabang sebagai semester dimension sama fiscal quarter dimension. Nah, di month dimension itu nanti ada foreign key dari semester key sama quarter key. Jadi berbeda kalau tadi cuma 1 cabang, kalau ini berbeda, foreign key-nya nanti dimasukkan di hierarki atasnya. Jadi seperti itu. Nah, nanti di semester dim itu nanti ada foreign key dari academic year key. Di sini kan ada tabel nanti tabel dimensi academic year. Kalau di sini ada dimensi fiscal year. Jadi seperti itu. Itu untuk percabangan Snowflake skema. Kalau tadi kan cuma 1 kan, maksudnya 1 cabang, nggak bercabang-cabang. Kalau ini misal bercabang 2 contohnya. Jadi yang foreign key-nya dari percabangan itu dimasukkan ke hierarki di atasnya. Jadi kan tadi dari month ke semester. Nah, primary key-nya yang di semester ini nanti dijadikan foreign key di month. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan mengenai Snowflake schema? Biasanya untuk implementasinya ini menggunakan apa, SQL Server. Jadi untuk implementasi data warehouse biasanya menggunakan SQL Server. Jadi kalian harus apa ya, memahami perbedaan antara relational database biasa dengan apa namanya, dimensional data. Jadi seperti itu sih untuk Snowflake schema.
Di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Kalau yang ditanyakan saya lanjutkan ya. Jadi selanjutnya adalah jenis-jenis fact table. Jadi ada 4 jenis fact table. Yang pertama transaction, kedua periodic snapshot, ketiga accumulating snapshot, keempat factless. Jadi keempat jenis fact table itu nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk fungsinya, kalau transaction itu merecord fakta atau pengukuran dari setiap transaksi. Itu penggunaan dari fact table yang jenisnya transaction. Nah, kalau periodic snapshot itu track a given measurement at regular interval. Jadi melakukan tracking, pelacakan terhadap pengukuran pada interval yang regular. Jadi misalnya pengukurannya itu dilakukan secara regular, misal per minggu, per bulan, begitu. Nah, untuk selanjutnya ada accumulating snapshot, itu melakukan tracking progress dari bisnis proses truk melalui tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang telah terdefinisi secara formal. Kemudian ada yang namanya factless. Kalau tadi ada fakta, ada yang namanya factless. Jadi di sini untuk penggunaannya itu ada dua. Yang pertama record occurrence of transaction, merekam kejadian dari transaksi yang tidak memiliki measurement, yang tidak memiliki fakta. Kalau fakta kan basisnya itu pengukuran, datanya bersifat pengukuran, measurement. Kalau misal tidak ada pengukuran, itu masuk ke jenis factless. Kemudian yang kedua itu record coverage or eligibility relationship. Jadi merekam coverage, cakupan atau hubungan antara dimensi satu dengan dimensi yang lain. Jadi seperti itu. Berhubung ini ada azan, kita break sejenak ya.
Baik, saya lanjutkan ya. Lanjut mengenai jenis tabel fakta yang jenisnya transaksi. Nah, tabel fakta transaksi itu yang paling penting di data warehouse. Karena tabel fakta ini menyimpan fakta-fakta dari transaksi. Setiap tabel fakta bisa menyimpan satu atau lebih fakta. Contohnya gini, transaksi pembayaran SPP. Jadi kan kalau bisa digambarkan, transaksi pembayaran SPP, kan nanti misal ada yang namanya mahasiswanya, MHS. Kemudian ada tanggalnya. Jadi MHS, mahasiswanya siapa, tanggalnya siapa, itu masuk ke fakta. Masuk ke faktanya, fakta transaksinya. Jadi seperti itu. Misalnya ini, transaksi pembayaran SPP, saya lanjutkan ya. Jadi transaksi pembayaran SPP itu nanti disimpan di namanya tabel fakta tuition payment fact. Jadi untuk gambarnya seperti berikut. Jadi ini ada namanya tabel fakta tuition payment fact. Nah, di tuition payment fact itu nanti ada yang namanya berapa sih total biaya yang dibayarkan, tuisinya atau SPP-nya berapa sih. Kalau di contoh ini misalkan ada SPP $7.000, $6.500, kemudian $7.000 lagi dan seterusnya. Kemudian apa yang missing? Apa yang hilang dari tuition payment fact ini? Ada dua data yang hilang. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau di tuition payment fact, itu kan pasti nanti ada tabel kolom mahasiswa sama date-nya. Siapa mahasiswa yang membayar, kemudian tanggalnya tanggal berapa. Jadi kedua atribut itu hilang dari tuition payment fact. Makanya di sini kita membuat sebuah tabel atau sebuah kolom lagi namanya student key sama date key. Kalau secara normalnya kan kalau kita biasa membuat sebuah tabel atau tabel dalam database, itu kan biasanya kita langsung saja nih pembayarannya berapa, kemudian nama mahasiswanya siapa, nama studinya, kemudian tanggal pembayarannya itu kapan, seperti itu. Nah, kalau di data warehouse itu nggak boleh kayak gini. Jadi yang boleh itu dari student name atau nama mahasiswa sama payment date itu dijadikan satu dimensi. Jadi jadinya seperti ini. Yang dikirimkan ke tuition payment fact itu bukan value-nya bukan value mahasiswanya, bukan value studentnya, melainkan value dari surrogate key student key. Maksud saya student dimension.
Jadi di sini itu nanti ada tabel dimensi lagi yang namanya student key. Kemudian ini ada tabel dimensi lagi namanya date key. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada dua dimensi. Yang pertama dimensi student sama dimensi tanggal. Jadi seperti itu penerapan dimensi pada tabel fakta. Dari sini yang ditanyakan. Kalau kita biasanya kan kalau mendesain suatu database, langsung saja kan kita biasakan langsung namanya siapa, payment date-nya kapan. Kalau di data warehouse itu nggak boleh. Jadi harus yang dikirimkan itu foreign key dimensinya, bukan datanya. Nah, ini penjelasan berikutnya. Jadi di sini dari tuition payment fact, fakta tuition payment, nanti akan direference student key itu sebagai foreign key. Jadi foreign key dari student dimension sama foreign key dari date dimension. Jadi seperti itu. Nah, misalkan ini di tuition payment fact ada yang bayar $7.000. Kita cek student key-nya 732017235. Kita cek di sini. Oh, yang bayar ini Jackson Sally. Kemudian kapan dia bayar? Kemudian kita cek date key-nya 880852555. Oh, bayarnya di sini. Nanti ada tanggal sama waktunya. Mengenai informasi tanggal dan waktu. Jadi seperti itu. Jadi yang dikirimkan itu tidak boleh nilai datanya, melainkan nilai dimensinya. Dimensinya diambil dari primary key di student dimension. Jadi seperti itu. Jadi nggak boleh langsung nyaplok dari sini ditampilkan student name-nya, kemudian tanggalnya. Jadi yang dipanggil itu harus foreign key, harus foreign key-nya. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan mengenai fakta tabel transaksi. Jadi yang dikirimkan bukan nilainya, melainkan foreign key-nya, atau kalau di sini tuh primary key-nya. Primary key dalam bentuk surrogate, primary key buatan. Seperti itu. Nah, satu tabel fakta itu bisa digunakan untuk menyimpan dua fakta atau lebih. Untuk mengecek berapa fakta, itu biasanya ada dua aturan. Fakta itu bisa disimpan di satu fact table yang sama, itu ada dua aturan. Yang pertama, harus memiliki kesamaan level detail fact-nya. Yang kedua, terjadi pada saat yang sama. Jadi misal ada dua transaksi dalam waktu yang sama, itu bisa disimpan dalam satu tabel fact apabila memiliki level detail yang sama, detail fact-nya sama. Kalau misal level detail fact-nya itu berbeda, itu tidak bisa disimpan dalam satu tabel fact. Jadi seperti itu. Misalnya yang tidak bisa disimpan dalam satu tabel fakta, itu misalnya nilai tagihan UKT dan pembayaran UKT. Jadi di sini kalau nilai tagihannya itu yang ditagihkan. Jadi misalnya ya tanggal 1 Maret sampai 10 Maret, mahasiswa harus membayar 5 juta. Itu tagihannya. Misalnya si mahasiswa membayar tanggal 8. Nah, itu masuknya di pembayaran UKT. Jadi tagihannya itu biasanya nominalnya, pembayarannya itu kapan dia melakukan pembayaran. Jadi karena melanggar aturan-aturan tersebut, tadi ada aturan yang namanya level detail, ada kesamaan level detailnya. Kemudian yang kedua terjadi pada saat yang bersamaan. Jadi karena melanggar dua aturan tersebut, maka tidak bisa dijadikan satu tabel fact yang sama. Karena apa? Mempersulit analisa datanya. Karena kedua data ini itu merupakan
dua proses bisnis yang berbeda. Jadi kan yang pertama itu menagihkan sifatnya. Kalau yang kedua itu membayar. Jadi membutuhkan usaha untuk menyusun SQL-nya untuk merelasikan antara nilai tagihan dengan nilai pembayaran. Seperti itu. Kalau dibuat relasinya di ADBMS itu seperti ini. Jadi ada tuition payment fact sama tuition bill fact. Nah, di sini untuk dimensinya ada dimensi student sama dimensi waktu, tanggalnya. Nah, di sini yang kalau di sini tuition bill fact itu merupakan tagihannya, tagihan. Nah, karena tagihannya itu kan biasanya ada nama mahasiswanya, ada informasi mengenai mahasiswanya, maka kita relasikan dengan menggunakan student key sebagai foreign key di tuition bill fact. Sama date key, kapan dia melakukan pembayaran. Begitu juga di tuition payment fact. Dia ada student key-nya sama date key-nya. Kemudian ada informasi tambahan yang lain. Seperti itu. Nah, gimana untuk contoh yang kasus fakta yang bisa disimpan dalam satu fakta tabel? Itu misalnya seperti ini. Jadi ada tuition bill AMT sama activity bill AMT. Karena keduanya itu tidak melanggar dua aturan yang tadi saya jelaskan, itu maka bisa dijadikan satu tabel fakta. Tabel fakta dalam tuition bill. Jadi seperti itu. Kalau misal tidak bisa konteks yang berbeda, itu tidak boleh dijadikan satu tabel fakta. Kalau konteksnya sama dan waktunya sama, itu bisa dijadikan satu tabel fakta. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk penggunaan primary key sama foreign key pada tabel fakta. Sama seperti kayak tadi sih. Ada kalau di tuition bill fact, itu ngambil foreign key dari student key, dari student dimension, sama date dimension. Seperti itu. Nah, dari sini ada ditanyakan sebelumnya, sebelum kita masuk ke periodic snapshot. Jadi untuk aturannya tadi ada dua ya. Yang pertama itu harus memiliki nilai kesamaan level yang detail. Yang kedua, waktu transaksi itu terjadi pada saat yang bersamaan. Kalau misal berbeda 1 menit, itu tidak boleh dijadikan satu tabel fakta, harus dipisah nantinya. Ini contohnya tadi. Dari sini ada yang ditanyakan? Intinya nanti kalian harus bisa desain sih. Desain mengenai dimensi, fakta, dimensi, kemudian nanti ada primary key, ada surrogate key, seperti itu. Mas Bayu Satria Wibowo. Ada chat. Pak, saya mau bertanya, apa di dalam faktabel tetap harus ada surrogate key atau cukup primary key saja? Di dalam fact table tetap harus ada surrogate key atau cukup primary key saja. Kalau dari sini, dari tabel ini, itu biasanya yang fakta itu cuma ada foreign key-nya aja. Foreign key dari dimensionnya. Tadi kan pertanyaannya kan apa tadi? Surrogate key atau cukup primary key? Nah, di fakta itu sebenarnya cukup surrogate key. Jadi kan tadi konsepnya surrogate key kan seperti ini kan. Saya jelaskan lagi dari awal. Mana tadi? Di fakta.
Ini termasuk dimension. Nggak ada ya tadi ya, yang mengenai fakta. Oh, tadi dimensi sih. Jadi kalau di tabel fakta, itu sebenarnya yang kita perlukan itu bukan namanya surrogate key, melainkan foreign key dari dimension student, maksudnya dari dimension di bawahnya. Jadi kalau misalnya contohnya begini, ada transaksi tuition, student key-nya diambil dari student key di dimension. Jadi seperti itu, Mas. Nah, untuk kan tadi konsepnya kalau misal di student dim, itu kan student key bertindak sebagai primary key, surrogate key-nya. Nah, kalau kita lempar ke faktanya, itu yang student key itu sebagai foreign key, bukan sebagai primary key. Seperti itu, Mas. Jadi kalau yang di tabel fakta itu biasanya foreign key. Kalau yang di dimensi itu biasanya ada primary key-nya. Primary key-nya yang bertindak sebagai, maksud saya surrogate key yang bertindak sebagai primary key. Kalau di faktanya itu cuma foreign key-nya. Jadi gimana kita mau mengakses tabel dimensi ini dengan menggunakan foreign key. Jadi kalau kita misal joinkan ya, joinkan tuition bill fact student key sama dengan student dim student key. Jadi nanti antara dua key tersebut akan saling berkaitan. Kalau di faktanya itu cuma apa namanya? Cuma sebagai foreign key, kalau di dimension itu sebagai surrogate key yang bertindak sebagai primary key. Seperti itu, Mas. Baik, mungkin ada yang pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Kalau misal boleh bertanya sambil di chat atau bisa bertanya langsung. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, tadi ada periodic snapshot fact table. Jadi fact table yang diukur secara periodik, secara berkala. Bisa per minggu, per bulan, begitu. Nah, biasanya untuk jenis snapshot itu ada yang namanya agregat, fungsi agregat, sama yang bukan agregat. Kalau fungsi agregat itu merupakan fungsi yang inputannya banyak, outputannya cuma satu. Misalnya apa? Fungsi penjumlahan. Penjumlahan kan nanti ada penjumlahan dari beberapa nilai, beberapa data, misal penjumlahan 10 dan 11. Tetapi nanti outputnya itu cuma satu, misalnya penjumlahan 10 dan 11, jadinya outputnya 21. Jadi itu fungsi agregat. Jadi fungsi agregat itu kayak penjumlahan, rata-rata, nyari nilai maksimal, minimal, seperti itu. Nah, manfaat periodic snapshot table itu menyederhanakan pengolahan SQL. Nah, gimana maksudnya penyederhanaan? Misalnya gini, di sini ada student dimension, ada date dimension, kemudian ada fakta milkat PMT. Di sini ada foreign key-nya, student key dari student dimension, sama date key-nya dari date dimension. Kemudian kita coba sederhanakan pakai periodic snapshot. Jadi dengan menggunakan periodic snapshot, itu akan menyederhanakan SQL-nya. Jadi yang semula ada campus food dim, ini nanti bisa kita hapus, kita jadikan meal cut EOW balance. Jadi ini kayak semacam apa ya kalau di luar negeri? Itu kayak apa ya? Saldo pengeluaran untuk makanannya, untuk meal-nya. Jadi kalau misal di luar negeri itu ada meal cut EOW balance untuk mengatur dia itu saldonya berapa untuk membeli makanan di kantin. Seperti itu. Jadi untuk periodic snapshot itu menyederhanakan dari yang awalnya ada kampus food dim itu disederhanakan hanya menjadi meal cut EOW balance. Jadi menyederhanakan SQL-nya, menyederhanakan bentuknya.
Jadi misalnya seperti ini. Misalnya ada student key, namanya 732 sekian-sekian-sekian, untuk week sekian-sekian-sekian, balance-nya seperti ini, untuk saldonya, saldo makanannya. Kemudian di student key yang sama, pada week sekian, itu berkurang, jadi 38.865. Jadi seperti itu. Jadi yang awalnya membutuhkan dimensi kampus food, itu dipangkas, tidak menggunakan dimensi kampus food. Cuma menggunakan Mealcard EOW balance ini. Jadi dari sini nanti bisa terlihat, oh pengeluarannya, balance-nya dia atau saldonya dia di minggu 2234 ini sekian, di minggu 2781 ini sekian. Jadi nanti secara berkala itu nanti akan di snapshot, akan di apa ya istilahnya, disederhanakan. Yang awalnya menggunakan dimensi kampus food disederhanakan hanya menggunakan Mealcard EOW balance. Jadi seperti itu. Nah, gimana kalau bukan agregat? Kalau bukan agregat, itu nanti dipisah nanti. Ada dari sini EOW snapshot, nanti dipisah ke reservoir dim sama week dim-nya. Di mana nanti dia ngambilnya dari foreign key, dari reservoir dim sama week dim. Seperti itu. Nah, di periodic snapshot itu nanti ada namanya additive fact atau penjumlahan dari fakta-fakta. Di sini pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya, namanya ada aditif, fakta yang bisa ditambahkan, ada yang non-aditif, fakta yang tidak bisa ditambahkan, ada juga yang semi-aditif. Jadi seperti itu. Yang misalnya gini, untuk penggunaan saldo, misal minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, itu kan nggak mungkin kan dijumlahkan kan. Maksudnya dari sini itu saldonya. Saldonya misalnya 732.017235 itu miliknya Sally. Sally itu minggu pertama balance-nya sekian, minggu kedua sekian. Jadi kan nggak bisa dijumlahkan. Jadi oleh karena itu kita biasanya menggunakan fungsi agregat average rata-rata. Jadi berapa sih rata-rata dia balance-nya atau saldonya? Itu bisa dilakukan dengan merata-rata dari minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu 4. Jadi seperti itu. Nah, gimana kalau misal kita mau nyari rata-rata mahasiswa, rata-rata saldo mahasiswa pada minggu pertama? Jadi yang kita rata-rata itu cuma yang minggu pertama. Minggu pertama itu wiki-nya 2234. Di sini 2234, 2234. Nah, di sini ada 3 mahasiswa. Yang pertama 732 sekian sekian sekian, yang kedua 481 sekian sekian sekian, kemudian 881 sekian sekian sekian. Nah, nanti di average, di rata-rata, oh minggu pertama ini sekian, 455 tulis. Kemudian ditambahkan 561 tulis. Kemudian ditambahkan 215 tulis. Dijumlah dibagi 3. Oh, ternyata pada minggu 1 saldonya itu sekian, 410. Jadi seperti itu. Selanjutnya, kan tadi kan ada periodic snapshot. Selanjutnya ada akumulasi snapshot. Kalau periodik tadi dilakukan secara berkala, kalau accumulation snapshot ini itu biasanya dilakukan secara berakumulasi atau keseluruhan. Biasanya kalau kita mau mereview suatu data, biasanya kita perlu untuk mereview bagaimana sih dari proses bisnisnya, apakah bisnisnya itu berjalan dengan baik atau bahkan tidak berjalan dengan baik. Jadi melalui akumulasi snapshot ini bisa diketahui dia itu kondisi datanya itu baik atau buruk. Jadi rentang waktu untuk melakukan snapshot ini tidak pasti dan mencakup seluruh umur transaksi. Dari mulai dari mulai awal transaksi sampai di akhir transaksi itu di snapshot atau di capture istilahnya. Kalau periodic snapshot itu capture-nya skala berkala, kalau accumulation snapshot dari awal sampai akhir transaksi. Perbedaannya seperti itu. Nah, di akumulasi snapshot itu biasanya digunakan untuk proses yang memiliki awal pasti dan akhir yang pasti, serta ada namanya milestone yang dapat diidentifikasi di antaranya.
Jadi misalnya seperti ini ilustrasinya. Ini awalannya, awal dia memulai transaksi, sampai akhir transaksinya. Kemudian ada milestone-nya. Milestone-nya receive product, inspect product, assign bin placement, kemudian ship product. Jadi seperti itu. Jadi akumulasi snapshot itu merupakan keseluruhan dari suatu transaksi. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan mengenai accumulation sama periodic. Kalau accumulation itu biasanya digabung sih, kalau kayak seperti ini, inventory accumulating snapshot. Jadi ada date receive-nya, kemudian product key-nya, quantity receive, unit cost, dan lain sebagainya. Jadi biasanya digabung menjadi satu tabel. Tabel namanya akumulasi snapshot. Yang melakukan presentasi data mulai dari data transaksi itu dimulai sampai akhir transaksi. Itu kalau accumulation snapshot. Kalau periodik secara berkala bisa per minggu, bisa per bulan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya ada tipe fakta yang dinamakan factless fact. Jadi ini cukup unik, ada namanya factless fact. Definisinya sebagai berikut. Factless fact adalah fakta yang tidak memiliki ukuran. Jadi tidak ada pengukuran. Biasanya kan kalau kita misalkan mendefinisikan suatu fakta, itu sesuatu yang bisa diukur. Nah, kalau factless fact itu sesuatu yang tidak dapat diukur. Biasanya factless fact ini kumpulan sederhana dari kunci dimensi yang mendefinisikan suatu transaksi atau menggambarkan kondisi pada periode waktu dari fakta tersebut. Biasanya fungsinya factless fact itu untuk meng-capture informasi penting yang dapat dimanfaatkan menjadi ukuran roll up atau sebagai informasi yang disajikan kepada pengguna. Jadi fungsinya itu sebagai ukuran roll up atau bisa jadi sebagai informasi yang disajikan kepada pengguna nantinya. Jadi karena pengukuran faktanya itu tidak terukur, maka bisa jadi nanti langsung dipresentasikan, di-present ke user. Itu untuk factless fact. Contohnya seperti ini. Ada kehadiran mahasiswa, fact attendance. Jadi di sini ada fact attendance yang nanti memiliki banyak dimensi. Ada dimensi student, dimensi kelas, dimensi teacher, dimensi facility, dan dimensi date. Jadi ini merupakan contoh factless fact dari fact attendance. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau beberapa tabel fakta itu ada yang tidak memiliki pengukuran, ada yang tidak terukur, tidak ada pengukurannya. Makanya kita membutuhkan yang namanya factless fact table. Tabel fakta ini berguna untuk mendeskripsikan event atau coverage, yaitu tabel yang berisi informasi bahwa telah terjadi sesuatu, atau namanya biasanya dikenal dengan event tracking, atau belum terjadi sesuatu, namanya coverage table. Jadi kalau event tracking table itu sesuatu yang telah terjadi, kalau coverage table itu sesuatu yang belum terjadi. Misalnya kalau kita memprediksikan hujan, jadi kan kita faktanya kan kita membawa payung untuk jaga-jaga bila terjadi hujan. Jadi itu masuk ke coverage table. Tetapi kalau misal hujan kita bawa payung, itu masuk ke event tracking table. Jadi analoginya seperti itu. Kalau event tracking table, sesuatu fakta itu sudah terjadi. Kalau coverage table, itu fakta yang belum terjadi. Jadi itu perbedaannya antara coverage table sama event tracking table.
Kalau event tracking table ini merekam event, contohnya merekam setiap kali mahasiswa menghadiri kuliah atau orang-orang yang terlibat kecelakaan atau kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, itu nanti di track di dalam event tracking table. Jadi hampir sama sih kayak tadi. Nanti ada fakta-faktanya, namun fakta-faktanya itu tidak terukur. Biasanya permasalahan apa yang digunakan menggunakan factless factor table? Itu biasanya permasalahan yang menggunakan relasi many to many. Kan di database kita mengenal namanya relasi one to many. One to many to many. Nah, many to many itu biasanya cocok digunakan menggunakan factless fact table. Karena setiap entity itu sulit untuk ditangani dalam desain many to many. Jadi seperti itu. Contohnya many to many, itu misalnya ada seorang customer, itu memiliki banyak akun. Dan akun tersebut itu bisa diakses banyak customer. Jadi dari customer, kan ada banyak customer kan, itu mengakses satu akun. Jadi many to one, terus dari satu akun tersebut diakses banyak customer. Jadi many to one lagi. Jadi konsepnya adalah many to many. Jadi factless fact table itu dibuat untuk mengcapture relationship antar tabel. Kalau coverage tabel itu kan tadi kayak tabel yang menyimpan kemungkinan atau sesuatu yang belum terjadi. Makanya perlu untuk menyimpan semua kemungkinan dalam bentuk tabel. Jadi kalau event tracking itu kan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau coverage belum terjadi, jadi kemungkinan-kemungkinan tersebut nanti akan dimodelkan atau didefinisikan menjadi fakta-fakta tersebut. Contohnya coverage factless table. Contohnya misal ya, kalau kita mau membeli sesuatu, kayak misal di Shopee, kita mau membeli barang yang lagi promo flash sale. Tetapi ketika kita mau membeli, itu tidak dijual. Karena apa? Karena misalnya barangnya habis. Jadi nanti coverage table itu kayak apa ya? Kita itu mendesain suatu kemungkinan, gimana sih kalau misal datanya itu habis, atau misal datanya itu tersedia. Jadi fact table penjualan hanya merekam stock keeping unit dari sesuatu yang terjual. Jadi berapa sih dia SKU-nya, berapa dia yang terjual ke sistemnya, sehingga kita membutuhkan untuk membuat sebuah factless fact table yang mengcover seluruh produk yang ada di bagian promo. Yang tadi awalnya tidak di-cover, sekarang jadi tercover agar bisa diakses ketika ada promo. Jadi seperti itu. Misalnya ini kalau dari segi tabelnya, datanya, ada retail sales fact, kemudian misal kalau ada promonya seperti ini. Misal kalau promotion code-nya 1 kan ada promo. Jadi nanti otomatis harus bisa mengcover fakta-fakta atau kejadian yang terjadi. Jadi itu fungsinya coverage table. Dari situ ada yang ditanyakan? Mungkin ini untuk teorinya mungkin agak terlalu itu ya. Mungkin nanti bisa coba nanti saya bisa desain pembelajarannya yang langsung ke implementasinya. Biasanya kalau dari Pak Arif sendiri kemarin sudah diskusi, kalau data warehouse ini kita pakai SQL Server. Jadi nanti coba kita coba-coba lagi ya untuk mendesain pembelajaran ini, tidak hanya teoritis saja, melainkan nanti bisa langsung kita implementasikan di itu SQL Server itu. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Saya, Pak. Mas Firgiawan, monggo Mas. Coverage table ini kan memprediksi kemungkinan yang akan terjadi ya Pak. Apakah bisa aja meleset apa yang diprediksikan itu Pak? Baik, terima kasih Mas Firgiawan.
Jadi kan kemungkinan yang belum terjadi itu kan apa ya? Kayak kita itu memprediksi. Contohnya gini, kita mau memprediksi hujan. Bisa saja kan nggak hujan. Jadi sama saja kayak coverage table ini. Jadi sesuatu yang belum pernah terjadi itu bisa kita prediksi kalau sesuatu itu mungkin saja terjadi atau mungkin tidak terjadi. Jadi masih belum ada kepastian dia itu bakal terjadi atau tidak. Jadi makanya itu kita waktu mendesain suatu data warehouse itu perlu namanya antisipasi kemungkinan terjadi apa ya, permasalahan yang buruk, permasalahan apa ya yang tidak kita inginkan. Jadi perlu yang namanya kita mendesain coverage table. Di samping kita mendesain yang namanya apa? Yang tadi satunya ini event tracking. Kalau event tracking itu sesuatu yang telah terjadi, jadi sudah jelas adanya. Misal kayak sesuatu yang telah terjadi itu kayak transaksi pembayaran SPP UKT. Jadi ada event trackingnya, ada yang melakukan track. Kalau coverage table-nya itu nanti misalnya ada kemungkinannya begini, kemungkinannya pembayaran kita itu berhasil atau pembayaran kita itu gagal. Jadi nanti ada event trigger-nya yang menghandle gimana kalau pembayaran kita gagal seperti itu. Jadi sifatnya apa ya? Kemungkinan yang memprediksi sesuatu yang masih belum terjadi. Seperti itu sih Mas Firgiawan. Iya, Pak. Mungkin ada yang lain sebelum saya tutup? Boleh langsung bertanya atau misal kalau boleh sih via chat aja. Ada yang ditanyakan? Mungkin untuk pertemuan kita malam hari ini mungkin saya nggak ngasih tugas dulu ya. Tapi saya mohon untuk apa ya, mempelajari lagi mengenai bagaimana cara mendesain suatu dimensional tabel, fakta tabel, jadi seperti itu. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya tutup ya untuk perkuliahan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mungkin untuk pertemuan berikutnya itu masih desain dimension table, fact table yang kedua. Jadi untuk topik kita masih tetap seputar itu. Jadi untuk pertemuan berikutnya masih tetap mendesain how to design table fact, dimensional table, dan sebagainya. Jadi itu untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.